Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Linda Amalia dengan NIM 2008446 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Saya di sini akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta dengan sumber dananya. Nah, jadi persamaan dasar akuntansi ini meliputi harta dengan sumber dananya. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya ada perusahaan. Perusahaan ini punya apa dan sumber dananya dari mana? Yang pertama, perusahaan ini punya uang tunai sebesar 20 juta. Nah, dari mana uang tunai 20 juta ini didapatkan oleh perusahaan tersebut? Nah, perusahaan tersebut mendapat uang tunai 20 juta dari pemilik perusahaan. Nah, jadi si pemilik perusahaan ini menyetorkan uang sebesar 20 juta sebagai modal. Kemudian, perusahaan ini mempunyai mobil seharga 150 juta. Dari mana sumber dananya? Nah, 150 juta ini dari pemilik perusahaan sebesar 50 juta dan utang ke dealer sebesar 100 juta. Jadi, perusahaan ini ketika membeli mobil seharga 150 juta, pemilik perusahaan menyetorkan uangnya sebagai DP 50 juta dan sisanya 100 juta itu utang ke dealer. Yang ketiga, perusahaan ini punya mesin seharga 50 juta. Nah, dari mana mesin ini? Nah, mesin ini didapatkan dari utang ke toko Linda Jaya. Nah, sekarang, apa yang dimiliki perusahaan ini harus sama dengan sumber dananya. Yang dimiliki perusahaan, uang tunai sebesar 20 juta, mobil sebesar 150 juta, dan mesin sebesar 50 juta dijumlahkan itu menjadi 220 juta. Begitupun dengan sumber dananya, itu dijumlahkan dari pemilik perusahaan dan utang sebesar 220 juta. Nah, dari contoh yang tadi kita tahu kalau harta itu sama dengan modal ditambah kewajiban atau utang. Maka rumusnya seperti ini. Harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, dari rumus yang tadi kita tahu kan ada beberapa unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Ada harta, ada utang, ada modal. Sekarang kita perjelas harta, utang, modal itu apa. Harta atau aset adalah semua benda berwujud dan tidak berwujud atau hak yang mempunyai nilai uang yang akan mendatangkan manfaat di masa mendatang. Kalau kita sederhanakan, harta atau aset ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai uang dan memberikan manfaat di masa mendatang. Begitu. Nah, harta atau aset ini dikelompokkan menjadi dua macam, ada harta lancar dan harta tetap. Kalau harta lancar itu harta berupa uang tunai atau aktiva yang mudah dijual dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya perlengkapan. Nah, kalau harta tetap itu harta yang sifatnya tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya kayak gedung, peralatan, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada utang. Utang itu adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau dilunasi oleh perusahaan kepada pihak luar perusahaan, misalnya kreditor, begitu. Nah, si utang ini pun dibagi menjadi dua macam, ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek ini adalah kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, utang dagang, utang usaha, atau wesel. Begitu. Kemudian yang kedua ada utang jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan yang masa pembayarannya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu utang hipotek dan utang bank. Yang terakhir ada modal. Modal adalah kekayaan milik pribadi atau disebut juga owner equity. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme debit dan kredit. Nah, aturan debit dan kredit ini harus diperhatikan ketika kita melakukan pencatatan. Kenapa begitu? Karena tidak semua akun itu dicatat pada sisi yang sama. Kayak misalnya gini, aktiva. Aktiva itu ketika mengalami penambahan itu akan dicatat di sebelah debit. Dan ketika mengalami pengurangan itu akan dicatat di sebelah kredit.
Nah, sebaliknya, untuk akun kewajiban atau utang dan modal, ketika mengalami penambahan, dia akan dicatat di kredit. Sedangkan ketika mengalami penambahan, itu akan dicatat di sisi debit. Begitu. Terakhir, kita akan membahas mengenai analisis pengaruh dan pencatatan transaksi dalam persamaan akuntansi. Nah, untuk pengaruh transaksi, yang pertama ada transaksi penanaman modal. Nah, ketika terjadi transaksi penanaman modal, kira-kira akun apa saja sih yang akan terpengaruh? Nah, ketika terjadi transaksi penanaman modal, akan ada dua akun yang terpengaruh. Yang pertama, akun harta berupa kas bertambah dan akun modal bertambah. Nah, tapi kalau misalnya penanaman modal ini tidak hanya berupa uang, yaitu dengan peralatan, maka akan ada 3 akun yang terpengaruh. Harta berupa kas bertambah, harta berupa peralatan bertambah, dan modal bertambah. Yang kedua ada transaksi pembelian. Nah, di dalam perusahaan ini, pembelian itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan tunai dan kredit. Nah, karena ada perbedaan dalam cara transaksinya, dalam pencatatannya pun berbeda. Kalau misalnya pembeliannya dengan tunai, itu akun yang terpengaruhnya yaitu harta berupa kas berkurang dan harta lainnya bertambah. Contohnya seperti ini. Misalnya perusahaan membeli peralatan berupa mesin sebesar 7 juta. Nah, maka akun yang terpengaruhnya yaitu harta berupa kas berkurang sebesar 7 juta dan harta lainnya yaitu peralatan akan bertambah sebesar 7 juta. Nah, sedangkan ketika pembelian itu dilakukan secara kredit, akun yang terpengaruhnya adalah harta lainnya bertambah dan utang bertambah. Misalnya tadi, perusahaan membeli mesin sebesar 7 juta. Harta lainnya yaitu peralatan akan bertambah sebesar 7 juta dan utang akan bertambah sebesar 7 juta. Yang ketiga ada transaksi penerimaan. Nah, ketika perusahaan menerima uang dari pihak lain, itu akun yang terpengaruhnya ada 2. Harta berupa kas bertambah dan modal bertambah. Yang keempat ada transaksi pembayaran. Perusahaan akan melakukan pembayaran mengenai 2 hal yang terkait. Yang pertama, terkait dengan pembayaran utang. Yang kedua, terkait dengan pembayaran beban. Nah, terkait dengan pembayaran utang. Ketika perusahaan membayar utang, maka akan ada 2 akun yang terpengaruh, yaitu harta berupa kas berkurang dan utang berkurang. Nah, ketika perusahaan membayar beban, maka akun yang terpengaruh adalah harta berupa kas berkurang dan modal berkurang. Misalnya, perusahaan membayar beban sewa, maka harta berupa kas itu akan berkurang dan modal berkurang sebesar beban yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Yang terakhir, yang kelima, itu ada pengambilan pribadi atau private. Nah, dalam pengambilan pribadi ini, ada 2 akun yang akan terpengaruh. Yang pertama, harta berupa kas berkurang dan modal berkurang.